Nah, saya lanjut dulu. Kenapa fiskal brutal itu brutal dari kontribusinya terhadap memang semua dari SMK sudah berbicara itulah apa upaya kalian? Sudah bicara. Akhirnya terlalu semua. Saya minta kesempatan kalau boleh karena saya yang paling produktif di situ sudah sedikit. Artinya juga saya boleh menyampaikan ilustrasi. Itu benar potensinya apa? Tidak cuma jagung berapa kalau kita bandingkan dengan daerah ini penghasil perkebunan itu. Memang begitu. Saya sebenarnya tidak yang masuk akal ya. Dan kita saya sih asisten dosen kadang-kadang beliau sebagai direktur. Saya ngomong. Nah, memang semua data baik dari pendapatan dan data makro kurang itu yang paling bawah. Nah, kalau itu jadi seimbang, apakah data ini? Karena apakah data ini dipakai oleh Bapenas, Kemendagri dan apakah data ini dipakai? Oke, tanda kutip. Saya bilang, kedatangan salah satu angkatan Lemhanas Gorontalo waktu itu polis semua yang diterima oleh pejabat gubernur Pak Pakaya. Apa yang mengumumkan sih? Bagaimana Pak Pakaya? Masalah batu hitam yang ada di Gorontalo. Nah, kalau cerita pendapatan, nah mungkin apapun yang dihasilkan dari Gorontalo itu adalah pendapatan hasil kekayaan Gorontalo. Jadi saya pernah dari situ. Nah itu katanya 2 kontainer ada yang 4 triliun. Itu diambil berapa bulan? 3 minggu. Langsung dipotong saya. Ya, jadi itu Bapak jangan bercerita tentang menjadi kewenangan pusat. Bukan begitu Pak. Datakan itu sudah paling istilahnya sudah kami sudah menantang. Coba kasih kami untuk mengelola pendapatan ini. Cukup 5 tahun. Kira-kira kami mau satu dalam hal pencapaian target anti nol, bahkan spesifik. Ketua Inkes masih kayak kesehatan. Waktu kami menyusun NPD itu ditantang oleh salah satu dosen yang jadi pemateri di Jogja. Ditanya apakah ibu kayak kesehatan, berapa target ibu untuk AKI? Itu 100%. Kalau seandainya ada bayi ada satu targetkan akan dituntut. Nah, akan mengevaluasi beberapa kabupaten yang PJB yang masih membuat target seperti itu. Nah, saya katakan kepala bidang, bagaimana Pak? Oh kami untuk target negatif kami zero. Nah begitu persoalan anggaran. Nah kita ini kan pendekatan kita ini kan selalu APBD. Alhamdulillah kan Pak saya sudah menyebutkan dan itu kolaborasi yang memang harus kita, apalagi kabupaten kota masalah CSR-nya apa itu ada kabupaten kota yang lebih teknis untuk cocok melogikan, mengkolaborasikan. Kemiskinan ekstrim kita sudah turun ya dari 50.000 sekarang tinggal 10.000. Padahal kita baru memfasilitasi bantuan pemerintah belum turun. Nah begitu karena pendekatan kita apa? APBD. Padahal di luar sana ada yang sudah bergerak. Lembaga-lembaga pemerintah itu kalau kita cerita SDGs yang sebetulnya bergerak karena keseluruhan dari materi intinya cuma itu. Kemiskinan kita sudah turun. Padahal kita belum kasih bantuan. Sudah apa yang terjadi? Nah ini pertumbuhan ekonomi Gorontalo sudah 6. Karena kita bermain di 4 Pak. Ini pemerintah pusing. Apa yang sudah bekerja? Apa yang kita kerjakan ini sudah selalu menegakkannya begitu. Begitu juga sampai di musrah 4 desa. Coba musyawarahnya nanti kami diusulkan 10, ditolak berapa? 20. Nah, itu jadi Pak. Nah kenapa? Kita tidak mempertimbangkan lembaga-lembaga yang belum pemerintah yang justru aktivitas itu ada sama mereka. Saya juga baru tahu ketika Manajer itu mengundang semua lembaga-lembaga itu, ternyata mereka perguruan tinggi, perguruan mahasiswanya. Apa yang dibicarakan di sana? Isu yang kita bicarakan di dalam ruangan itu mereka sudah implementasi di tingkat lapangan. Nah, cuma kita kan tidak pernah mengevaluasi itu. Dan siapa yang mengevaluasi itu? SDGs. Tiba-tiba kemiskinan waktu turun 4
4 digit dari Bappenas datang, telepon ke Bappenas. Dia bilang, kami belum surat ke teman-teman, tapi sudah turun 4% waktu itu. Nah, ingat, ada ini Gorontalo kami sudah bilang karena terkait dengan pendapatan. Mengundang kami, Pak, kalau yang perusahaan Gorontalo ini kan bantu, tidak ada perbankan, justru sungguh-sungguh pengusaha-pengusaha bagus, tidak ada bangkrut, tidak ada. Berarti iklim investasi belum bagus. Nah, pendekatan kita tak bisa menyimak. Baik, intinya di situ menyimak apa yang disampaikan. Itu kolaborasinya sampai pengajian sampai semua ini proaktif. Nah, ketika itu menjadi tanggung jawab semua kesehatan sama dengan status. Salah seorang ayah apa? Karena saya ayah apa kalau pasal itu 250. Kenapa? Itu bagaimana puskes tidak aktif? Bukan puskesnya, apa yang tidak aktif? Itu masyarakat apa? Masa saya cerita tadi, apa yang tidak bertanya? Nah, begitu juga ini kan kita terancam beberapa tahun kemudian ini tidak akan dinilai KKS. Kenapa? Indikator kita itu paling rendah itu adalah UM. Namun di Gorontalo ini peringkat-peringkat yang bagus ini ada di Gorontalo. Nah, selalu memang khusus dinas kesehatan cuma dia beri tidak berat sampai itu semua sektor yang sudah mau membangun suatu proses bisnis yang nantinya bagaimana aparat yang sampai di tingkat kelurahan itu bergerak dan bisa menangkap semua isu yang disampaikan tadi oleh Pak Sari. Masa kami itu kan tupoksi bukan, ini selalu kolaborasi yang tidak ada. Sukanya nanti lebih gede kami kan duitnya sudah bagus, dia kalau bagus, restorannya duitnya sedikit. Kenapa kita tidak mau memilih ada yang duit menjadi penonton? Nah, sama halnya, saya katanya waktu karena saya ambil contoh, ada yang miskin stunting tinggal di gubuk, tapi dia tinggal di lahan yang lahannya pasar kelopanya sawahnya bagus. Katanya keluar di depan karena saya mewakili gubernur waktu itu, pejabat gubernur dari sana buat depan. Kenapa ini sawahnya sama? Sawahnya orang Indo kaya di kota. Ini kenapa? Beliau tahu ini yang miskin stunting apa di lokasi dia tidak tahu. Coba telepon Pak itu nominalnya, tapi saya tidak tahu kalau dia stunting, saya tidak tahu kalau dia miskin, karena saya tahu kemiskinan semua permasalahan yang di masyarakat sudah ditangani oleh Anda, sudah ditangani oleh camat, bupati. Kalau kami tahu cuma begitu yang dibutuhkan, cuma saya jaga kasih uang makan ternak itu. Bayangkan sampai itu berkira. Nah, ini kolaborasi ini yang sangat dibutuhkan. Kalau persoalan kesehatan masih ditangani oleh kesehatan jangan harap pada kesehatan juga akan terjadi. Uang kita sedikit. Setelah itu SPM khusus kesehatan lebih setengah dari APBD Provinsi Gorontalo itu tidak cukup. Karena apa? Isunya cukup banyak sekali. Nah, ini cerita. Akhirnya apa? Begitu fiskal kami dikritik, saya menyampaikan itu. Kami beri kesempatan untuk mengelola dari setelah itu ambil saja berapa triliun kalau kami semua 5 tahun itu kira-kira semua pencapaian target bukan saja di bidang kesehatan, semua sektor itu bisa. Karena ujung-ujungnya kita duduk di sini ini pasti ada target yang dicapai. Di Undang-Undang tentang Perencanaan Nasional 2004 itu ketika kita melihat isu apa yang di dasar selanjutnya isi dompet, sama halnya dengan kita mau belanja di pasar, sudah catatannya kira-kira itu butuhnya industri 100.000 ini pangkas. Nah, kita kan begitu. Nah, padahal di pemerintahan itu kalau kita ada yang berbisnis kemarin Pak Hadi justru banyak ngomong SDGs karena pemerintahnya di situ, kolaborasinya di situ. Nah, kalau sekarang kita bercerita tentang apa masyarakat, di mana tempat berceritanya? Kalau di Muslim Bank tidak akan bertemu. Di mana? Di PKPKD. Nah, itu hanya dengan masyarakat. Nah, dari fiskal ini tadi maka kita bisa mungkin kita bisa peluang, tapi sebenarnya
kering. Nah, oleh sebab itu ini sebagai yang harapan kita ke depan, dan ini pemerintah sudah kita bersama-sama anggota legislatif sudah memprediksikan. Misalnya beberapa tahun ke depan, potensi lokal ini mungkin tidak lagi fiskalnya sekarang naik ke sekarang. Nah, dan itu ada beberapa daerah sudah mensuruhkan dan sudah isu, bahkan PDP sudah disuruh 7 juta berisi karena daerah kami sudah akan melakukan perkembangan seperti ini kalau masih lokal. Nah, itu yang nah, sekarang itu secara keseluruhan karena fiskal itu. Sekarang kita lihat apa yang menjadi persoalan di kesehatan. Kesehatan ini adalah kesehatan masyarakat masih berada pada kondisi yang kurang baik. Ya, kita kalau kita kemas semua yang menjadi penyebab daripada itu masalah sudah berbagai sehat, sehingga ibu penyakit jantung sudah nomor 2, ginjal nomor 1, diabetes nomor 3. Masih urutan-urutan yang paling gagal itu sudah kita yang negatif. Nah, mayoritas tenaga kesehatan daerah digunakan dengan bersifat proaktif karena sudah gambaran tenaga kesehatan itu tergambar di banyak penyakit yang sering muncul itu yang tidak menular. Bagaimana yang menular? Nah, kaget kita nomor 5. Dan memang fantastis. Nah, oleh sebab itu proaktif memang makan dia ya. Ini orang sudah sakit, sudah setengah nampak ini masih kita mau promosi harus jangan merokok, jangan itu sudah sekarang mungkin sudah. Nah, kemudian stunting, kematian ibu, kematian anak ini yang masih tinggi. Beberapa kabupaten setelah kami, karena saya sendiri baru hadir di Kabupaten Bogor itu kabupatennya nanti untuk target negatif kesehatan kami akan jerokan. Saya bilang kalau begini berarti mantap. Saya mengucapkan sekali tunggu. Dan itu kalau misalnya waktu jadi, siap-siap kabupaten Gorontalo juga harus. Nah, duitnya mah dari mana? Sudah, pemerintah sementara cari duit bagi kita di sini Gorontalo sudah didunia dengan investasi besar, investor, kemudian ada pusat juga. Nah, insya Allah akan memperhatikan karena data kita ini itu jadi pertanyaan kami dengan data yang negatif itu apakah sudah menjadi perhatian? Apakah SPM ini cuma di daerah? Kami mengusulkan panti yang menjadi kewenangan provinsi. Sudah usulkan lewat PU. Ternyata garis ini ternyata SPM ini cuma di daerah. Kami sudah sediakan lahan, pemudanya tidak dikasih. Di pusat ternyata pandangan juga belum sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ternyata SPM ini ukuran berat ke daerah, tapi ketika alokasi pusat kita memperjuangkan itu tidak serius yang menjadi SPM kan. Nah, sehingga di beberapa pertemuan dengan perbedaan hadir. SPM ini menjadi hal yang utama. Kemarin Pak Sekda juga memperingatkan itu. SPM ini hal yang perlu. Kalau perlu sebelum dibagi pakai indikatif, dihitung dulu sudah ada jurus untuk penghitungan SPM. Masalah kesehatan sudah ada. Ketika itu didapat, inilah kalau tidak tercapai 100%. Dan bila mana Bapeda mau memotong, kasih berkaca. Ya kesehatan pakai. Ini dipotong oleh Bapeda, kata memotong. Wah, iya, kami siap. Nah, tapi itu apakah kalian ini bagaimana? Nah, harus begitu, harus berani. Kalau tidak ada kalau berani, ini cuma berani. Padahal sudah dikasih. Itu kalau terpenuhi semua, mungkin data-data itu akan diikuti. Tapi itu kan tinggi, persoalan tinggi. Koordinasinya dengan program yang lain tidak ada, karena cuma di pangan, tapi di pertanian. Dan ini yang agak sulit. Tidak mensinergikan program, seolah-olah tinggi ini cuma menjadi papasan. Tidak hubungannya dengan gizi.
Kalau di sini hubungan pertanian, perkebunan. Nah, ini yang sinergitas di sini. Kemudian pembiayaan yang kerjasama terus meningkat dan turut mempengaruhi itu. Nah, fasilitas ini memang belum semua terkait di sini. Nah, oleh sebab itu selalu kami mengirim pasien-pasien yang harusnya diceritakan di sini keluarga itu akan biaya banyak karena bisa beli pasiennya keluarganya. Hubungan antara kesehatan terus meningkat untuk mencapai tujuan pembangunan SDGs. Nah, karena apa? Secara global ini selalu menjadi fokus kita. Kalau tidak, kan itu juga menjadi potensi lembaga dari luar itu bisa datang ke kita lewat pintu gerbang ini yang SDGs. Nah, kemudian lanjut. Nah, ini jadi gambaran dari PJT kita. Kenapa selalu berada di sini? Pertemuan di luar kita itu tidak seperti itu menurut karena masing-masing program dan alhamdulillah di museum kami itu lagi melihat peta bisnis dari isu per isu sehingga OPD itu sudah bisa memetakan ternyata saya berkontribusi di ini seperti ini, seperti ini. Walaupun kami di Sarpol bisa berkontribusi terhadap pencapaian pembangunan. Nah, ini yang usia harapan ini yang menjadi gambaran yang ada di PJT kami Pak. Itu sekarang ini kita 2004 itu 2003 pertumbuhan usia harapan itu terus mengalami peningkatan. Namun sekarang ini data BPS penduduk kami itu 23 ada di luar 20 tahun. Bagaimana karena mereka kayak semua? Kapan mereka datang? Nanti sudah sakit, sudah paru-paru, sudah karena malaria. Akhirnya apa? Kami pernah mau mereview beberapa daerah yang mungkin dekat dengan kita di Kabupaten Kota karena saya sudah berontak karena apa? Sudah tinggi. Bagaimana usaha di luar sudah dijual, mobilnya dijual, semua dijual, rumahnya dijual semua. Akhirnya datang di Gorontalo sudah sakit dalam ini, kemudian apa lagi? Sudah miskin. Jadi 23 masyarakat atau ada di luar Gorontalo. Nanti kalau sudah keadaan kesehatan sudah tidak baik, karena tidak ada merawat di luar daerah, semua dijual. Nanti sudah tidak dia datang ini jadi problem masyarakat itu karena di kota itu ada fenomena pertambahan penduduk itu usia yang tua-tua yang sekitar itu sudah mulai. Nah, ini yang ini yang pertanyaan kita. Kemudian lanjut angka pribadi stunting beberapa kali juga jadi kami beberapa kali didatangi oleh BPKP dan mereka dari BPKP mau audit karena kita itu sekarang di posisi 26. Nah, untuk masalah sakit data SSGI. Nah, ini yang jadi persoalan. Ketika mau diaudit, kami ditanya by address. Saya bilang kalau by address itu di posisi yang lain. Bapak harus akui dulu bahwa starting kita itu sesuai EPPGPN berapa? 8% kalau tidak tahu itu kami yang 26% yang kami audit kalau begitu kami kementerian minta by addressnya dan sekarang ngomong karena kalau di pemerintah juga bingung ketika kemiskinan ditentukan sekian persen mau ditanya mana by addressnya karena dulu bukan sudah terus semua dari mana ambil di Dewan Kesehatan tingkat kesejahteraan disurvei dengan metode yang lain kita dijawab dengan address dengan data yang di luar satu tingkat kesejahteraan PK itu kan ada di tingkat kesejahteraan padahal kita disurvei dengan hal yang lain sama dengan stunting 20% itu saya sedih ditanya
sampai Kadis Kesehatan itu berapa kali kemudian minta temannya Aris dan dikatakan fokus di sini, tidak bisa dijawab. Begitu diaudit mana bayarnya Aris, terpaksa EDPG itu yang menjadi ini kan intervensi sudah. Apakah dia berpengaruh berhasil dengan 20% hasil survei. Ini persoalan daerah ini organisasi memang bingung sama beda-beda itu sudah muslim. Begitu ada 15%, ditanya orang-orangnya dari sendiri. Akhirnya kan dengan data yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, banyak sudah dicari-cari mungkin ini stop, mungkin ini. Nah, itu persoalan data. Kemudian program kesehatan lanjut. Nah, ini program kesehatan. Nah, kita nomor 2 di tingkat nasional. Artinya apa? Ya, memang surat itu karena sudah mengeluh berarti sudah sakit. Ini ya. Mencatatkan kerugian 80%. Sehingga di RPJMD itu mereknya itu dominan merek kesehatan. Karena ini yang lanjut pesan penduduk lanjut baik mungkin tinggal ini nampak ini penyebab pesannya untuk merokok kita itu nomor 6 alhamdulillah, karena nomor 2 alhamdulillah itu nomor 6. Nah, data yang dikeluarkan oleh BPS dan konsumsi rumah tangga itu pertama apa? Beras. Jadi satu rumah tangga itu yang terpikir ketika dapat uang beli beras, yang kedua beli rokok. Apakah ini penyebab yang sehingga tinggi ini bisa? Nah, karena data menunjukkan sangat berkorelasi. Nah, saya di 2000 pasca COVID, saya peserta yang ikut menyimak pemaparan sama 2 orang dokter. Itu tinggi kita itu turun hampir 4.000. Saya cuma datanya juga waktu itu sampai komunikasi yang putus. Saya cari apa? Kita kan lagi COVID. Kenapa tidak ada penemuan? Atau karena tidak mendata? Mungkin tidak mendata. Tapi ini kita karena pengaruhannya pakai masker atau bagaimana? Orang takut merokok, nanti katanya merokok. Ini banyak hal yang mungkin menjadi ketika dia turun, padahal itu ada keluarkan biaya yang banyak. Nah, kasih dia turun. Nah, ini mungkin dari dipahami kajian. Nah, kemudian bagaimana rancangan RPJMD kita menanggapi hal-hal yang tadi sudah baik itu aktif stunting. Nah, apa yang menjadi kesalahan RPJMD? Lanjut. Nah, visi misi apa yang harus dilakukan? Karena kita sekitar akan bersinergi baik itu pusat, provinsi dan kabupaten kota bersama. Kalau perencanaannya tidak sinergi, kewenangannya tidak seperti tidak indah. Kemudian yang perencanaan itu apa saja bergerak bergerak sampai di provinsi ya tidak sedikit kabupaten kota. Resolusi itu akan kita ke depan. Bagaimana berbagai kata ini bisa bersinergi. Nah, visi gubernur pemerintah kita itu berupa kali dan sejahtera. Nah, kemudian ada 5 visi menurut seperti berupa sebagai IKN melakukan akselerasi development keluar dari 5 provinsi yang miskin. Itu sudah sudah 10 ya. Karena itu karena ada Papua yang sudah mekar keluar dari 5. Kemudian menstimulasi program kegiatan dapat meningkat pendapatan masyarakat. Mewujudkan keberhasilan pelayanan publik yang berada dan berkualitas, menjadikan adat kesejahteraan secara kesimpulan sebagai spirit pembangunan menjadi masyarakat. Kemudian setelah bisa dipilih tahun 2009
meningkatkan daya saing dan peningkatan pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi, baseline data yang kita pakai 4.004,12. Target kita di 2009 itu 5,80%. Nah sekarang pertumbuhan ekonomi itu sudah 6%, maka sudah tercapai. Padahal ada efisiensi. Dan kenapa pertumbuhan ekonomi naik? Nah itu kenapa kita hanya mengevaluasi uang yang kita. Kemudian kita tidak mau tahu orang-orang di luar pemerintah itu besar kita. Ada salah satu bapak juga kami evaluasi. Itu uang yang dibagi ke kecamatan tidak ada lagi. Oh, mungkin bukan tahu sih, ada jauh sedikit. Nah, uang dibagi ke kecamatan itu tidak ada. Kemudian, gimana? Kenapa? Ada sektor-sektor lain yang sudah bergerak dan tidak dievaluasi. Nah, soal itu kemarin Pak Hadi coba evaluasi bagaimana proses SDGs. Karena yang ada di Gorontalo itu ada SDGs provinsi dan ada SDGs daerah dan itu ada di Universitas Gorontalo. Ini komponen-komponen ini sudah berkolaborasi dengan pemerintah, tapi kita tidak mencapai. Kita tidak mencapai. Waktu itu sedikit. Ketika kami ikut musyawarah, sudah di musyawarah desa. Karena di sini berapa? Kami usulkan 10, berapa itu 25. Karena berbeda-beda uang kita tidak ada. Tapi di beberapa indikator itu kita ada yang tercapai. Kemudian sasaran visi menurunkan kemiskinan tentunya ini rasio ini tinggi. Artinya di Gorontalo ini masih ada mungkin satu hari itu belum cukup makan dibiarkan, tapi ada di Gorontalo ini mungkin ya pendapatannya sudah rata-rata di atas, mungkin pendapatannya sekarang sudah bisa diuji. Nah, game ini yang menjadi persoalan di Indonesia. Waktu kepala Bapenas Pak Dr. mengilustrasikan kenapa orang Indonesia kaya, mungkin sudah ada pendapatannya satu hari sampai miliaran. Kenapa dia mau kaya lagi, Karena kalau dia jatuh, beliau ilustrasikan ada di tempat-tempat itu masalah satu nasi itu cuma 3 kali, jatuhnya jauh. Tapi orang kaya di Indonesia kaya paling kaya karena apa? Kalau jatuh itu kan namanya kalau kita lihat di beberapa itu ada yang lebih habis. Sekarang sudah jual nasi itu tidak laku. Karena itu gini rasio ini terlalu tinggi. Nah, tapi kalau negara-negara yang tidak kaya seperti Indonesia tapi mereka itu sejahtera, itu seorang presiden tidak takut jadi pembunuh, karena kayak di persidangan pembunuh itu berarti kalau presiden 65 juta, pembunuh 40 juta. Nah, ini yang belum jauh kita. Kemudian meningkatkan proses manusia skor 0,5, tapi kita meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Nah, ini yang menjadi masalah bisa kita. Nah, kita signifikan ya. Kemudian karena KPI tahun 2009, nah kita mau lihat mana itu jadi lanjut terus. Karena ini kebijakan pembangunan dunia kesehatan. Nah, oke. Nah ini kami sudah menulis di RPJMD sasaran kebijakan di pembangunan dunia kesehatan, meningkatkan kesehatan masyarakat. Strateginya apa? Dan ada 8 kebijakan. Apa menjadi indikator usia harapan hidup atau kematian prestasi penurunan TBC per 100.000 penduduk? Kemudian tadi sudah cara membacanya saya dari sini. Nah, ini kita sudah menuangkan dalam RPJMD kita. Memang sudah harus dibaca. Karena katanya sebentar sekali dengan contoh lalu mengevaluasi sesuatu belajar les kesehatan terhadap pendidikan terhadap pengembangan
Kemudian kegiatan sambil kesehatan ini kami karena ada satu program untuk program awal daerah kita ini sudah beberapa kali tidak akan ikut ke satu nasional pemilihan kabupaten kota karena ada salah satu indikator yang memang kita sebut pernah itu Karena sebab itu ada salah satu upaya dari pemerintah yang tadinya jamban ini kalau di itu dia bisa menemukan dari. Nah kalau kesehatan itu kan ada bantuan kementerian itu sudah ada mal yang sudah pasang caru dengan sudah menghabisi sampai 2 juta sudah ada yang habisi. Nah sebab itu ke depan kesehatan itu tambah bangun, bisa membangun infrastruktur. Kemudian layanan rujukan pasien kalau kesehatan di bulan anak untuk statusnya sekarang lagi menjadi pemerintah sekarang sudah berubah untuk aksi organisasinya sudah ada perkara yang baru sudah kemudian yang bersama lanjut penguatan dan kesehatan dasar. Nah, area 1 pendidikan pertama tenaga kesehatan. Kemudian apa saja program tenaga kesehatan pendukung akomodasi keuangan teknologi. Kemudian area 2 penguatan FKTP Paskes Puskes. Kemudian berkaitan kesehatan pengembangan kesehatan di BPK. Memang terkadang kesehatan ini kalau diberikan asistensi ada kalanya paling banyak ianya daripada tidak. Kenapa? Sudah bahasa Latin disikat lagi. Jadi kalau tidak mau dan kesehatan ini unik. Dan ini yang selalu kami sampaikan kegiatan ini dilaksanakan. Kenapa? Nanti kesehatan nanti begini antara yang jump saja itu Pak kalau TV hari waktu atau program jump bagaimana apa dokternya kalau dokter nanti dilihat itu dipalpasi diperkusi kemudian dilihat harus bertahan. Jadi tidak ada kegiatan kesehatan ini harus jump soal sakit itu bagaimana itu malaria di sana jump saja nanti mau lihat tidak ada. Begitu juga ketenagaan, beda dengan yang lain. Coba, kalau misalnya dokter gigi, dokter jantung tidak ada, ada cuma dokter gigi, masukkan dokter gigi saja. Beda dengan sektor yang lain. Ketika ada masalah, apa? Sudah bahasanya suka makan diri, coba bisa kan? Syarat itu, sehingga penghitungannya ketika dihitung itu lebih dari APBD itu belum cukup untuk kesehatan. Nah ini kan sudah sampaikan di forum komunitas kabupaten kota. Kemudian lanjut sampai Delmas. Untuk itu Delmas. Nah di sini ini kami sudah rasakan program meraih tingkat pertama dalam hal dengan TPM waktu itu salah satunya ada kabupaten sasarannya 21%. Karena bagaimana itu penanganan sampai berbasis bermas. Jadi semua pokok yang tadi dia pun nggak diganti ya. Tanaman-tanaman yang memang perlu dimakan. Ada toganya berhasil. Nah ketika tahun berikutnya bunga sudah berubah lagi bunga. Nah ini yang temporer. Nah padahal sudah terbukti TKN itu apa saja dalam penanganan kesehatan itu berbasis bermas pasti berhasil. Tahun kemudian pokok itu sudah mulai bertumbuh ketika dalam 1 tahun itu karena ada satu gerakan yang memang tujuannya supaya kita ada penurunan yang sangat bagus. Nah itu tidak ada lagi. Karena sebab itu ada salah seorang dokter spesialis yang ketika waktu itu juga kadis terus sampai kalau lemas ini berhasil. Saya ikhlas, ya tidak ada masyarakat yang datang
ke tempat praktik saya. Yang penting masih ini ya sampai dulu lagi. Iya, yang penting sehat. Tidak perlu kita kalau mau saya besar. Ini tantangan ke depan dan efektif fasilitas kesehatan tingkat pertama yaitu ditolak promotif preventif, dan disitulah PMD masuk. Dan ini sudah diajarkan karena sudah akan keluar jalan sosialnya. Jadi PMD itu sudah digambarkan tetap untuk menggunakan aparat desa. Jadi seorang kepala desa bisa jadi pemeriksaan waktu evaluasi perasaan SPM, Pak, kami sudah dapat TV. Di mana? Di situ. Berapa orang? 1. Berapa anggota? 9. Yang 8 lari. Apa daya petugas puskesmas ini cuma petugas. Yang harusnya peran itu jangan puskes saja, lurah ataupun kepala sampai yang lari. Kalau lari sekalian pindah ke DPD, sedikit. Nah soal itu ini sudah jadi masukan ke PMD. Bahkan PMD ini jadi pintu gerbang untuk semua program, baik perikanan, pertanian, mereka tinggal desa. Jadi harus coba, harus tahu itu. Nah kalau misalnya sektor lain yang datang, kami dari teman itu coba dari PMD, pasti ada sama dengan standar tadi. Apa peran saya, Pak? Peran Bapak, karena Indonesia Postal tinggal 500.000 peran Bapak, semua yang usia subur ambil HP-nya. Terus saya, jadi tiap kali sudah dekat hari baru mulai mau, misalnya mau Pak, saya ini haidnya sudah mau besok, mau berdoa saya dengan ibu. Nah, kalau begitu fungsikan PKK. Tapi itu kan urusan puskesmas, jangan semua yang urusan kesehatan. Bapak sudah harus ada. Akhirnya zero stunting. Kenapa perannya? Orang kemarin sudah lancar sekali cerita. Orang yang urus pajak kayak dulu, saya belum katakan. Saya tanya dulu, ada berapa mata, berapa orang yang matanya? Ada namanya putri, ada apa? Batuk-batuk sedikit, kemudian pikir puskes suruh anak saya belum mau tanda tangan ini. Begitu, nama dia beliau dibuatnya Pak Thomas. Jadi jago sekali. Saya bilang, karena beliau satu kesimpulan, jadi banyak bertanya dan mengaplikasikan seperti itu. Akhirnya memberi kesimpulan ternyata PMD itu menjadi kunci. Nah, sehingga kalau saya menjadi seorang kepala desa harus paham ini, paham tentang masyarakat. Oh, mau urus apa? Saya mau urus ini Pak Motor dulu. Di rumah mana Pak? Karena putih. Sebelumnya tidak sadar suka muntah. Oh tunggu, nanti komitmen dulu harus begitu. Ada berapa orang miskin. Nah, oleh sebab itu, dengan demikian soal kesehatan ini insya Allah depan tidak berat benar ini. Nah, kermas ini jadi kunci. Nah, itu Pak Kadis cari di sudah kita formula. Sudah kasih kabar formula. Kami punya hanya lurah kasih formula. Nanti kami yang hasilkan. Jadi ini sudah digambarkan dan fiskal dan strategi. Ini kita ini kurang strategi. Ada uang tapi tidak ada strategi, gagal itu mencapai target. Apalagi tidak ada uang, strategi juga tidak ada. Yang punya resources juga jadi penonton. Mereka berdoa kita atas semua. Nanti kasih masuk nanti kami akan jawab dengan perhitungan anggaran. Padahal uang sedikit. Nah, ini hal-hal yang memang ke depan karena mengingat fiskal kita rendah, karena kita ada strategi. Kita bukan satu komponen dari sini. Ada komponen justru bergerak tanpa program kita. Demikian hal yang bisa saya sampaikan sebagai gambaran tentang bagaimana perkembangan kesehatan terutama APD dan strategi ini akan terus berkembang. Karena dia akan berkembang. Saya terinspirasi dari Pak Sandi sampai bukan itu bisa bagaimana ada. Sebagian masyarakat itu tidak tahu. Padahal sebenarnya sudah menginginkan. Nah, kenapa
Orang khusus sudah datang, kita urusan kalian. Coba kalau PLG kabar. Nah, sampai itu Gorontalo saat ini lagi membangun satu ada Gorontalo berbasis progres dan berbasis proyek desa, di mana semua isu permasalahan yang di desa itu akan terdapat satu desa dan kepala desa dan lurah sebagai ini membahas permasalahan ini menjadi hal yang depan untuk menjawab semua permasalahan baik kesehatan, pendidikan, semua miskinan. Demikian yang saya sampaikan. Jadi kurang yang sama itu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Allah buat pemateri kedua Bapak Ibu, masih semangat Bapak Ibu. Halo. Hai. Oke, mungkin sebelum masuk tetap semangat Bapak Ibu ya, karena saya tahu ini jam-jam kritis mungkin. Saya berikan mungkin nanti door prize dari Ibu Ida atau dari Adinkes punya. Jangan lupa Bapak Ibu isi pretest sebelum kita masuk di pemateri ketiga. Satu pertanyaan, mungkin ada 3. Pertanyaan pertama kalau bisa dijawab nanti door prize-nya bukan dari saya, tapi dari Ibu Ida dan Pak Suhartono. Apa kepanjangan dari RSSHATM? Ya. Sana Pak ya. Maaf Pak, silakan Pak, berdiri Pak. 1, 2. Ya, oh Mike. Ada. Ini kan jawab di luar paket diprotes tadi itu katanya orang Indonesia sudah bisa. Tapi ternyata orang Indonesia juga yang nggak tahu. Iya, silakan Pak. SHATM, Resilient and Sustainable System for Health, AIDS, TB, and Malaria. Atau diindonesiakan untuk kesehatan yang tangguh dan berkelanjutan, AIDS, TB, dan Malaria. Jadi tidak tahu Bapak Ibu atau beliau dari kesehatan pastinya harus tahu Pak ya. nggak pakai. Iya. Iya, mungkin pertanyaan berikutnya Bapak Ibu tolong jawab dengan gelar lengkap. Ketua Adinkes Provinsi Gorontalo. Mungkin dari Adinkes Provinsi kami berikan. Untuk peserta yang lain pastinya kalau dari Dinas Kesehatan Provinsi sudah tahu. Oke, siapa dari pendamping desa? Kedua lo Pak. Oke. Baik, terima kasih. Ya, silakan Pak. Dokter dan Sulaiman SHMKM. Masih ada kurangnya Pak. Ada yang bisa perbaiki? Bukan dari Iya, dari Kota Gorontalo. Silakan Bu. Berdiri Bu. Dari kota, jangan baca. Kalau mau baca berarti menulis tadi Pak. Baca aja. Silakan Dokter Yana dan Sulaiman MHUM MKM. Halo. Oke, kayaknya kalau menurut saya masih salah ya. Ada kurang-kurangnya. Ya, dari Kabupaten Gorontalo silakan. Yang jelas.
Program Manajer Adinkes Pusat. Harusnya tadi disimak Bapak Ibu karena dari MC pertama sudah disebutkan, kemudian para narasumber sudah menyebutkan. Silakan Bapak Ibu. Kecuali dari tim pusat tidak bisa ikut serta ya, karena yang akan memberikan door prize. Oke, itu dulu Bapak Ibu. Masih ada materi satu lagi. Menyerah? Justru yang ketiga door prize-nya itu lebih wah. Menyerah, menyerah. Menyerah Bapak Ibu. Ada. Oh ya, dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi Gorontalo, silakan Bu. Bapak Betranus Sawijan Gunar Dinkes. Ulang Bu. Bapak Betranus Sawijan Gunadi Dinkes. Oke, betul Bapak. Oh ya betul, alhamdulillah. Dapat contekan Ibu di belakang tadi. Tidak apa-apa, itu namanya usaha. Bapak Ibu masih semangat. Semangat Bapak Ibu. Jangan lupa isi pretest dan kami lanjutkan untuk pemateri ketiga. Mungkin informasi buat Bapak Sawi dan rekan-rekan. Tadi Pak Kabid penyampaian materi itu sering menyebutkan ayahanda. Kalau di Gorontalo itu Pak, ayahanda itu adalah penyebutan penghormatan buat kepala desa. Di sini Pak. Jadi Pak Kabid tadi sering menyebutkan ayah atau ayahanda. Itu penghormatan buat kami menyebutkan kepala desa. Terima kasih Pak. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya pemateri ketiga dari BKAD Provinsi Gorontalo yang akan disampaikan oleh Bapak Rian M. Laya, SE, MAK, selaku Kabid Anggaran, yang akan menyampaikan kebijakan penganggaran dalam penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian ATM. Silakan. Terima kasih Ibu Moderator atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang saya hormati Bapak Dr. Sawijan Gunadi Dinkes, Program Manajer Pusat Adinkes, beserta timnya. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta workshop integrasi tuberkulosis malaria dan kebijakan nasional terkait tingkat provinsi lokal kalau saya tidak salah semua tidak hari ini. Saya mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu, tapi kalau dari undangan untuk yang ada kaitannya dengan keuangan, saya lihat ada perwakilan dari BPKD Kabupaten Gorontalo, dan Pak Artis dari langsung yang ada beserta mungkin kalau ada dari kota, mungkin lagi berduka juga karena almarhum Kabid Anggaran Kota barusan meninggal dunia malam Idul Adha besok. Kami sama tim keuangan berduka. Mungkin ada yang mewakili dari keuangan kota, dari Maluku juga saya ada. Terima kasih dari Dinas Kesehatan Provinsi yang mungkin tergabung dalam struktur pembangunan Adinkes Provinsi, dan juga teman seangkatan saya juga PKA Ibu Dr. Irma dan Bapak Ibu Kesehatan, dan juga ada saya dari Komisi Penanggulangan
ada juga dinas pemberdayaan perempuan. Mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu. Pertama-tama saya menyampaikan mohon maaf sebelumnya sampai dengan tadi pagi Kepala Badan Keuangan masih bersedia untuk mengikuti kegiatan ini dengan memberikan materi, tapi tiba-tiba diberitahu oleh Pak Gubernur untuk mewakili beliau di kegiatan di Buah Lemo memberikan sambutan kegiatan launching Smart School yang dihadiri oleh Mendik Naswen mungkin secara virtual di Buah Lemo, dan kami minta untuk mewakili beliau. Oh iya, di Kabupaten Kota juga saya lihat ada senior saya yang guru saya di dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya di bidang anggaran, ada Pak Matias. Ya, sekarang sudah dibuat. Saya langsung saja karena ini dalam kritis. Jadi kami diminta untuk menyampaikan materi terkait kebijakan penganggaran yang terkait pencegahan dan pengendalian AIDS di tuberkulosis dan malaria. Memang masalah ATM ini masih merupakan tantangan yang berat untuk pembangunan kesehatan di Provinsi Gorontalo, sehingga upaya-upaya yang dibutuhkan itu juga sangat terasa berat karena seperti yang disampaikan oleh Pak Wahab tadi juga sangat dibatasi dengan keterbatasan fiskal daerah, sehingga betul apa yang disampaikan oleh Pak yang pertama bahwa memang butuh support pendanaan dari sumber pendanaan lainnya. Jangan hanya berharap dari APBD ya. Sebenarnya di sini juga sebagian besar sudah ada peruntukan. Jadi kalau kita mau bertahan bahkan sampai di PAD pun sudah ada peruntukan, harus 10% untuk jalan, harus sekian untuk kesehatan, harus sekian untuk infrastruktur, dan itu semua sudah ada porsi-porsi yang mengharuskan Pemda untuk mengalokasikannya. Kebijakan penganggaran misalnya adalah seperti yang disampaikan Pak Wahab, itu IDMD, terkait misalkan dulu rencana aksi daerah dan institusi terkait mungkin saya lebih langsung ke kebijakan Pemprov Gorontalo dan mungkin juga Bapak Ibu yang ada di Bondoano, kota maupun kabupaten sependapat. Memang di 2 tahun terakhir atau 1 tahun terakhir ini alokasi anggaran kesehatan itu sudah tidak menjadi mandatory spending yang sebelumnya 10%. Tapi mungkin karena sudah terlalu lama dengan mandatory itu secara otomatis terbawa terus sampai saat ini kita dengan sendirinya terjaga porsi penganggaran yang terkait fungsi kesehatan itu sendiri, apalagi DAU itu kebijakannya sudah ada DAU SD. Jadi itu terus dibuka khususnya di bidang kesehatan. Jadi mau tidak mau memang kita harus mengalokasikan walaupun tidak merupakan mandatory spending lain sendiri. Mungkin saya lebih teknis saja karena mekanismenya ternyata yang selama ini saya hadapi sampai bahkan di penyusunan APBD 2025 itu sendiri. Mungkin Pak Wahab juga tahu. Jadi akhirnya kita Pemprov dan mungkin juga Pemkab mengalami hanya tinggal melakukan penandaan atau penjualan saja.
Jadi RKPD sudah jadi Pak, uang PPN sudah jadi, RAPD sudah jadi, bahkan sampai penetapan APBD. Sepertinya dinas kesehatan, rumah sakit maupun beberapa OPD yang mungkin bisa support seperti pemberdayaan perempuan, bisa support terkait pencegahan maupun penanganan ATM itu sendiri. Tinggal praktik yang nyata terjadi hanya menandai belanja-belanja yang sudah diterapkan dalam waktu itu. Kami di provinsi mencoba saat ini bahwa dan tim di Bapeda sedang melakukan penyusunan RKPD 2006 dan mungkin sudah mau diuji karena sesuai ketentuan dia paling lama harus ditetapkan akhir Juli setiap tahun itu tahun berikutnya tahun berikutnya. Jadi kebijakan kami untuk 2026 terkait khususnya kesehatan, daun spesifik grant atau daun yang sudah ditentukan penggunaannya kami sama sekali belum mengalokasikan ya Bapak. Jadi mungkin Bapak Ibu yang di Kabupaten Gorontalo, Kota dan Gorontalo berbeda kebijakannya, tapi saya mencoba menawarkan kepada pimpinan pagu yang dibagikan ke Bapeda, pagu atau kapasitas fiskal daerah yang dibagikan ke Bapeda untuk 2026 di RKPD. Saya belum hitung dengan daun SD dan kesehatan supaya itu tadi seperti yang saya sampaikan, saya tidak mau sudah disusun APBD-nya baru tinggal ditandai saja bahwa ini mendukung untuk stunting, ini mendukung untuk ATM. Nah, saya maunya memang benar-benar istilahnya menambah pagu dinas kesehatan, menambah pagu rumah sakit atau menambah pagunya dinas pemberdayaan perempuan dengan adanya daun peruntukan yang di bidang kesehatan itu. Karena memang kalau saya lihat intinya ini saya baru dari satu sumber saja dalam bidang kesehatan atau meski bidang kesehatan. Trennya 2 tahun ini 2024 dan 2025 di provinsi misalnya saya contohkan dalam bidang meski dan kesehatan itu di 2024 dialokasikan oleh pemerintah pusat 21 miliar sekian. Di 2025 naik menjadi 26 miliar sekian. Artinya kalau saya memahami dan memang seperti sebagaimana saya disampaikan oleh narasumber dari Kementerian Keuangan, kalau dia naik berarti pemerintah daerah itu belum memaksimalkan alokasi tersebut untuk memenuhi SPM. Itu tandanya kalau dia mengalami kenaikan. Saya contohkan juga misalnya ini saya bandingkan antara 2024 dan 2025. Yang turun itu Kabupaten Mulyono kalau saya tidak salah. Mungkin ada di sini orang dari Keuangan Mulyono di 2024 itu di 2024 Mulyono alokasi daun SD dan kesehatannya 30M kalau tidak salah. Di 2025 turun menjadi 21M. Ya, nah, itu menandakan bahwa Mulyono dinilai oleh Kementerian Keuangan tertib, maksudnya mengalokasikan daun miskin dan kesehatan itu memang murni untuk memenuhi alokasi pemenuhan
alokasi anggaran yang mendukung SPM bidang kesehatan, sehingga dikurangi porsi gaul SD-nya dan dinaikkan gaul blok G-nya, gaul bebasnya. Jadi dia dapat reward bisa menggunakan sebebas-bebas mereka untuk gaul blok G. Kalau ini kan kita seperti dikunci, hanya bisa menggunakannya. Itulah itu kebijakan kami dengan memperkirakan di 2026 nanti mungkin sama, mudah-mudahan sama atau malah meningkat. Tapi memang meningkat dalam artian berarti yang tadi itu kita belum mempunyai SPM. Paling tidak kita masih sama dengan tahun 2025 ini. Saya contohkan misalnya Provinsi Gorontalo 26 miliar. Itu saya berharap di 2026 itu antara SKPD dengan Bapeda, karena ini murni bertambah anggarannya, bukan yang sudah disusun sekarang oleh orang dan teman-teman. Jadi 26 miliar itu ada kontribusi di dalam 26 miliar itu untuk pencegahan dan penanganan ATM itu sendiri. Mudah-mudahan itu termasuk dalam pengembangan SPM-nya provinsi atau mungkin saya kurang sampai detail untuk memahami apakah bisa melalui entah bantuan keuangan tersebut khusus ke kabupaten kota dari provinsi atau mungkin melalui dinas kesehatan mengalokasikan anggaran yang bukan merupakan SPM provinsi, tapi dia membantu kabupaten kota agar SPM kabupaten kota, SPM kesehatan kabupaten kota itu bisa terpenuhi, karena mungkin mengharapkan dari gaul SD dan kesehatan kabupaten kota masih kurang atau tidak dialokasikan untuk ATM tadi, dibantu oleh provinsi melalui mekanisme belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus ke kabupaten kota atau langsung menjadi program kegiatan yang ada di dinas kesehatan provinsi. Itu yang mungkin kebijakan kami di tahun 2026. Semoga sekolah dan timnya bisa membantu minimal dari saat ini sudah bisa meminta SKPD dinas kesehatan terutama, dan mungkin ada beberapa dinas yang menjadi supporting bisa segera mencoba meramu menyusun RKA dan melihat juga PMK 110 yang terkait ada di situ visi kegiatan apa saja yang bisa didanai dengan gaul SD dan kesehatan sendiri. Nah, mungkin disinkronkan dengan apa yang menjadi kebutuhan dari penanganan dan pencegahan ATM sendiri. Itu dari satu sumber. Dan mungkin kalau dari DAK non fisik mungkin juga bisa, tapi saya sedikit pesimis karena biasanya sudah ada jenisnya, sudah ada ketentuan meningkatnya yang tidak bisa kita mencoba berimprovisasi untuk mengalokasikan terkait penanganan dan pencegahan dan bisa ini. Kalau berharap dari pendapatan asli daerah, mungkin kita sedikit karena memang kita daerah yang bukan penghasil pendapatan asli daerah yang besar, dan masih hampir semua kabupaten kota maupun provinsi masih sangat tergantung dengan dana transfer dari pemerintah pusat. Jadi kalau di daerah saya itu yang di slide ke-12 mungkin kita provinsi juga, kalau menurut data mungkin teman-teman dari dinas kesehatan Bapak Ibu kita bisa mengkoreksi kalau ini data dulu. Kita juga ada alokasi dari Global Fund dari 2024 itu sekitar 2,7 miliar ya,
terjadi penurunan kalau di data kami dari kurang tahu atau sebab karena salah satunya efisiensi juga dan instruksi presiden sehingga jumlah menjadi 1,5 M untuk TV. HIPS sendiri masih di angka 400-an, malaria dengan ada kenaikan sedikit. Saya rasa ini sangat membantu sekali karena hanya keterbatasan fiskal daerah. Alhamdulillah ini mendapat alokasi dari pendanaan dari beberapa. Ini rekomendasi dan rekomendasi yang bisa tentunya pemantauan dan belanja. Nah, ini tadi di dinas kesehatan itu ada mengimbau kepada Komisi Penanganan AIDS dan juga ada beberapa organisasi kesehatan yang mendapatkan alokasi hibah di dinas kesehatan. Memang perlu kita analisa kembali. Mungkin saya lebih meminta kepada Bapak Ibu yang ada di dinas kesehatan karena memang alokasi hibah itu sendiri kita bersumber dari JAU dan alokasi ini yang dilakukan. Dia sebenarnya kalau kebutuhan hibah ada beberapa organisasi yang memang diberikan setiap tahun berulang mendapatkan alokasi hibah, tapi ada juga beberapa organisasi yang sebenarnya kami khawatir karena dia terus berulang mendapatkan, tapi kalau sampai tidak terlihat apa sebenarnya peran yang membuat itu misalnya Komisi Penanganan AIDS itu semakin berkurang malah semakin meningkat, walaupun memang alokasinya sangat sedikit, tapi paling tidak karena dia sudah berulang setiap tahun harusnya bisa terukur efektif tidak belanja yang sudah dialokasikan kepada pemilihan sendiri. Jadi seperti apa yang sudah disampaikan oleh pimpinan juga dan diminta oleh Kementerian Negeri, daerah itu agar lebih melihat lagi mana rincian belanja yang benar-benar komposisinya bukan berimbang, komposisinya harusnya idealnya lebih besar belanja utama daripada belanja pendukungnya. Nah, ini kalau belanja pendukungnya yang lebih besar sudah pasti kita akan sulit mengukur keberhasilan atau efektivitas alokasi entah hibah atau program kegiatan yang ada di SKP itu sendiri. Jadi makanya seperti dicontohkan oleh Pak Presiden waktu itu untuk stunting pemberian turunnya malah lebih sedikit daripada biaya seremonialnya, sehingga itu diteruskan lagi oleh Presiden berikutnya. Terbitlah instruksi Presiden di dalam instruksi yang nomor 1 tahun 2020 kan kita diminta untuk melakukan efisiensi atas belanja-belanja yang sifatnya seremonial, dan itu terbukti kalau dari pandangan kami sangat bermanfaat. Bayangkan saja saya contohkan di provinsi di DPRD itu ada 20 miliar anggaran yang bisa kita optimalkan. Anggaran perjalanan dinas di DPRD 20 miliar mau tidak mau harus dikurangi karena memang itu dari instruksi Presiden. Itu dialokasikan menjadi bantuan sapi, menjadi bantuan berjagung, menjadi bantuan yang di program perikanan. Jadi memang itu tadi, tapi memang harus dilihat lagi lebih dalam kalau itu kan secara globalnya.
Jangan sampai bantuan sapi di dalamnya ternyata lebih besar biaya distribusinya daripada sapi. Nah itu yang akan juga perlu adanya evaluasi dan secara berkala untuk efektivitas belanja itu sendiri. Selanjutnya meningkatkan efektivitas anggaran melalui lintas sektor dan SDG. Penguatan perencanaan berbasis data seperti sampaikan juga tadi Pak Wahab. Optimalisasi dana transfer termasuk dana risiko dan kesehatan. Ini yang tadi saya sampaikan serta dari tadi yang dari Global Fund, mungkin BSI dari lembaga dahulu juga mungkin. Terakhir, komitmen pemerintah provinsi dalam pemberdayaan ASN adalah bagian dari pembangunan SDM yang sehat dan produktif dan upaya untuk penanggulangan sendiri memang seperti di awal tadi membutuhkan dukungan kebijakan fiskal yang tepat, berkelanjutan dan terintegrasi lintas sektor. Tadi sempat saya lihat materi dari narasumber yang pertama. Saya berharap di paparan tadi saya lihat porsi APBD kabupaten kota itu lebih besar. Jadi ini saya berharap dan kami juga di Keuangan Provinsi itu melakukan evaluasi RAPBD kabupaten kota. Jadi setiap tahun kami melakukan evaluasi, setiap tahun juga kami meminta ini akan menjadi perhatian. Semoga ini secara nyata dituangkan dalam APBD, walaupun memang kami memahami di tempat kita juga sangat kesulitan pendanaan, apalagi dengan efisiensi dan sebelumnya ditambah dengan tadi kita sudah diikat oleh beberapa dana transfer yang sudah ditentukan penggunaannya. Sudah dikunci bahwa ini hanya bisa untuk mendanai kegiatan tertentu. Mungkin dari saya Ibu Moderator sedikit saja, semoga bisa menjadi inspirasi dari Bapak Ibu yang ada di kabupaten kota terkait metode yang saya coba juga dalam saya sebagai dari 2006 ini di 2000 tahun ini yang belum mengalokasikan asas pembagian publik indikatif untuk beberapa sumber dana yang biasa ditransfer oleh pemerintah pusat. Jadi agar dengan harapan agar lebih tepat sasaran dalam mengalokasikan dananya, termasuk di dalamnya untuk mengalokasikan anggaran untuk ATM itu sendiri. Demikian lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beri aplaus kepada pemateri ketiga Bapak Ian dari BKD Provinsi Gorontalo. Bapak Ibu yang kami hormati, kita masuk diskusi. Silakan kami beri